Halo semuanya, kenalkan nama saya Emil Sabili dengan 3 nomor NPM terakhir 379. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman dan analisis teks akademik tentang definisi teks akademik. Sebelumnya apa sih teks akademik? Teks akademik atau karya ilmiah adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara sistematis dan ilmiah dengan bahasa yang benar dan objek dan baku. Ciri utama dari teks akademik adalah sistematis, objektif, ilmiah, dan memenuhi kaidah kebahasaan. Nah, perannya adalah sarana penting bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir dan menulis ilmiah. Ada juga dari Dr. Abidin, Yunus, dan kawan-kawan, media untuk menyampaikan ide atau makna ilmiah secara konseptual. Ada juga dari Widi Syahyapane, tulisan formal dalam pendidikan atau penelitian untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anindya Faras Kalsum dengan NPM 25 12 01 13 96. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Secara umum, teks akademik dan teks non-akademik berbeda dalam bentuk struktur, kalimat, penyajian informasi, penggunaan bahasa, genre, serta isi dan tujuannya. Yang pertama, struktur kalimat. Teks akademik menggunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan mengikuti kaidah bahasa baku. Tujuannya adalah agar pembaca mudah memahami teks tanpa adanya makna ganda. Sedangkan sebaliknya, teks non-akademik lebih bebas dan ekspresif, bahkan kadang menggunakan bahasa yang puitis untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua adalah informasi. Isi teks akademik bersifat padat, objektif, dan berdasarkan data atau hasil penelitian. Semua pernyataan biasanya didukung oleh teori atau referensi ilmiah, sedangkan teks non-akademik berisi informasi yang lebih ringan, imajinatif, dan subjektif, karena tujuannya lebih ke arah hiburan atau pesan moral. Yang ketiga, penggunaan metafora. Dalam teks akademik, metafora digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit secara formal. Namun, dalam teks non-akademik, metafora digunakan secara bebas dan simbolik untuk memerindah bahasa atau mengunggah emosi pembaca. Lalu, yang keempat yaitu genre atau jenis teks akademik, termasuk teks faktual seperti makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan jurnal. Sementara itu, teks non-akademik bersifat fiktif, contohnya novel, cerpen, drama, ataupun dongeng. Yang kelima, isi dan tujuan. Teks akademik bertujuan untuk menyampaikan pengaturan ilmiah dengan bahasa formal dan rujukan yang jelas. Non-akademik bertujuan untuk menghibur, menginspirasi, dan mengekspresikan emosi penulis melalui karya imajinatif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Triza Hakim dengan 3 nomor NPM terakhir yaitu 368. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yaitu mengenai fungsi teks akademik. Sebelumnya, fungsi teks akademik dapat dibedakan dan juga dapat diklasifikasikan dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia penelitian. Yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai fungsi untuk pendidikan. Di mana dengan menulis teks akademik akan memberikan pengalaman dan juga pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Dan oleh karena itu penulis akan mampu berpikir dan juga menulis dan juga mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Fungsi untuk pendidikan dapat dirincikan sebagai berikut,
yaitu yang pertama adalah sumber pengetahuan, fungsi sebagai pengembangan keterampilan berpikir kritis, yang ketiga pembelajaran mandiri, dan juga yang keempat yaitu untuk dasar penelitian. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu sumber pengetahuan. Teks akademik berfungsi sebagai sumber informasi yang kredibel, seperti buku, jurnal, dan juga artikel ilmiah dapat menyajikan hasil penelitian dan juga pemikiran kritis yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan akademisi untuk memperdalam pemahaman tentang suatu topik. Yang kedua, saya akan membahas mengenai fungsi pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dengan membaca dan juga menganalisis suatu teks akademik, mahasiswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Mahasiswa dapat belajar untuk mengevaluasi argumen, membandingkan sudut pandang, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Dan itu merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu berfungsi sebagai media pembelajaran mandiri. Pada media pembelajaran mandiri, teks akademik memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Mahasiswa dapat menjelajahi pengetahuan tanpa bergantung sepenuhnya pada pengajaran yang berlangsung. Dan hal ini mendorong rasa ingin tahu dan juga inisiatif dalam proses belajar. Lalu yang keempat adalah dasar untuk penelitian. Teks akademik dapat menyediakan landasan untuk melakukan suatu penelitian. Dan juga mahasiswa yang sedang membuat skripsi ataupun melakukan penelitian perlu memahami literatur yang ada. Dan teks akademik menjadi referensi utama dalam menyusun latar belakang dan juga kerangka teoritis. Nama saya Adil Basa dengan NPM 401. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi teks akademik. Baik, nomor 5 yaitu ada penguatan argumentasi. Dalam konteks penulisan akademik, teks ini juga berfungsi untuk melatih mahasiswa dalam menyusun argumen yang logis dan terstruktur dengan menulis esai atau laporan berdasarkan teks akademik. Mahasiswa belajar untuk merumuskan ide, menyajikan bukti, dan mengkomunikasikan pemikiran mereka dengan jelas. Yang keenam ada standar penilaian. Teks akademik sering digunakan sebagai acuan dalam penilaian akademik dalam ujian tugas dan proyek. Mahasiswa diharapkan untuk menggunakan dan merujuk pada teks akademik sebagai bagian dari proses evaluasi yang objektif. Yang ketujuh ada kolaborasi dan diskusi. Teks akademik juga menjadi alat untuk kolaborasi antar mahasiswa dan dosen dalam diskusi kelas atau seminar. Teks ini memberikan dasar yang sama bagi semua peserta untuk membahas isu-isu yang relevan, meningkatkan interaksi dan pembelajaran bersama. Yang kedua ada fungsi untuk penelitian. Fungsi yang kedua yaitu untuk dunia penelitian, artinya teks akademik merupakan karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Yang terakhir ada fungsi fungsional. Teks akademik berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nama saya Nathanael Ervadin Kusuma dengan NPM terakhir 365. Saya mempresentasikan tentang ciri-ciri teks akademik. Itu yang pertama, strukturnya sederhana. Kalimat langsung ke pokok persoalan, tidak bertele-tele. Yang kedua, informasi padat, yaitu mengandung banyak informasi dan menggunakan kalimat simpel. Yang ketiga, padat leksikal, lebih banyak memakai kata benda, kerja, sifat, dan keterangan dibanding kata penghubung. Yang keempat, menggunakan nominalisasi. Proses diubah menjadi kata benda untuk memadatkan dan mengabstraksi informasi. Yang kelima, banyak istilah teknis, menggunakan istilah ilmiah sesuai bidang keilmuan. Yang keenam, bersifat taksonomi dan abstrak, membahas konsep teoritis, hasil abstraksi, dan pengalaman nyata. Yang ketujuh, proses relasional identifikasi, digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep ilmiah. Yang ke-8, bersifat monologis, disampaikan secara satu arah, bukan dialog, memakai kalimat deklaratif. 9, menggunakan kalimat pasif, menekankan pada objek atau topik, bukan pelaku. 10, tidak mengandung kalimat minor, kalimat lengkap, efektif, dan mengikuti tata bahasa baku. Yang ke-11,
bergenre faktual, jenis teks seperti deskripsi, eksposisi, pembahasan prosedur, atau resensi ilmiah. Perkenalkan, nama saya Abu Ansar dengan NPM 357. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu struktur teks akademik. Struktur teks akademik sendiri dibagi menjadi 6. Saya akan menjelaskan 3 yang pertama. Yang pertama, perkenalan atau pendahuluan. Perkenalan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, dan alasan pentingnya topik, mengarah dari bahasan umum ke khusus. Yang kedua, tinjauan pustaka, membahas teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, disertai kutipan literatur, disusun dari umum ke khusus, lalu disimpulkan. Yang ketiga, hasil, menampilkan data, angka, dan pola dari penelitian. Data diolah dan dianalisis statistik tanpa kutipan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Alia Jasmine dengan NPM 406. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi struktur teks akademik, yaitu pada bagian keempat sampai dengan bagian keenam. Bagian yang keempat adalah diskusi. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori atau tinjauan pustaka. Selain itu, pada bagian diskusi juga dijelaskan mengapa dan bagaimana hasil muncul, serta menarik kesimpulan sementara dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kelima, yaitu kesimpulan. Pada bagian ini, penulis merangkum hasil penelitian secara singkat dan jelas. Bagian kesimpulan tidak memuat kutipan karena berisi rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bagian ini berisi identitas sumber referensi yang dikutip, dan format penulisan daftar pustaka harus disesuaikan dengan jenis karya akademik yang digunakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis teks akademik. Secara umum terdapat 2 jenis teks akademik. Yang pertama ada genre makro atau bentuk karya akademik utuh, seperti artikel ilmiah. Ini dipublikasikan di jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Tujuannya untuk menyebarluaskan hasil penelitian atau pemikiran. Dan strukturnya ada introductions, methods, results, and discussions. Bahasanya itu objektif, padat, dan juga teknis. Yang kedua ada makalah akademik. Ini disusun untuk tugas kuliah atau seminar. Tujuannya untuk melatih analisis, sintesis, dan berpikir kritis. Strukturnya ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Ini bisa berbasis teori atau kajian pustaka dan tidak selalu penelitian. Yang ketiga ada proposal penelitian, dan ini bersifat persuasif atau meyakinkan kelayakan penelitian. Isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metodologi. Kekuatannya seperti kejelasan ide, sistematika logis, dan juga relevansi teori metode. Dan yang keempat ada laporan penelitian. Ini dokumentasi proses dan juga hasil penelitian, dan strukturnya ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan. Ini bersifat informatif dan verifikatif atau bisa diuji ulang. Yang kelima ada resensi atau ulasan buku ilmiah. Ini berisi penilaian kritis terhadap karya ilmiah, baik dari buku, artikel, atau laporan. Dan tujuannya ini untuk menilai kebenaran, kelemahan, dan juga kontribusi karya. Bahasanya objektif namun fleksibel. Ini melatih kemampuan berpikir evaluatif dan juga kritis. Dan yang selanjutnya ada tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ini bentuk paling kompleks, menggabungkan teori, metode, hasil, dan juga pembahasan. Seperti skripsi, penerapan teori, tesis dan disertasi, orisinalitas, dan juga kontribusi ilmu. Dan yang selanjutnya, yang kedua ada genre mikro atau pola paragraf atau bagian dalam karya ilmiah. Yang pertama ada eksposisi. Ini menjelaskan konsep atau teori atau proses secara sistematis, umum di bagian tinjauan pustaka atau di kerangka teori. Yang kedua ada argumentasi, mengemukakan pendapat disertai bukti atau data ilmiah, dan ini banyak digunakan di bagian pembahasan.
Dan yang ketiga, ada deskripsi ilmiah. Ini menggambarkan fenomena berdasarkan data empiris, dan ini umum di bagian hasil penelitian. Yang selanjutnya, ada prosedural atau menjelaskan langkah atau tahapan kegiatan ilmiah. Ini biasanya terdapat pada bagian metodologi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.